Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SDIT Muhammadiyah Putra, Bapak Andri Satriawan, SPD GR MPD. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu Dewan Guru SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, dan yang kami hormati pula pemateri. Di samping saya ini calon guru penggerak, ya, kandidat pertama yang di sekolah kita yang akan menjadi penggerak sekolah kita selanjutnya, yang sedang mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita berkumpul di ruang kelas 4 Ibnu Majah dan ruang kelas 4 Imam Nasai, ganti nama jadi aula, di aula SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa kekurangan satu apapun. Kalau masih ada yang belum makan, kami informasikan silahkan boleh makan lebih dulu, karena makannya itu penting. Mendengarkan materinya penting, tapi kalau nggak makan nanti malah kasihan, menahan lapar. Jadi dipersilakan yang masih belum makan siang. Khawatir kalau nanti wis dikuputi karo Mami Rohmat, jadi ya silakan. Belum ya. Silakan yang belum. Salam bering salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan yang ketiga yang diagendakan oleh manajemen terkait dengan ya kita sebut sebagai pembinaan guru. Untuk melalui kegiatan ini, hari pertama kemarin disampaikan oleh Ustaz Ari, Ustaz Mutatohirin terkait dengan ruh guru, dan kemudian di hari kedua mohon izin saya tidak bisa ikut karena ditugaskan Pak Andri untuk kegiatan lain, tapi yang diisi oleh Pak Rohmat. Dan kemudian di hari ketiga, kalau Bapak Ibu melihat jadwal yang kami sampaikan, itu ada sharing dan kemudian rencana dan strategi kegiatan ataupun program-program ke depan, perkembangan ke depan SDIT Muhammadiyah Gunung Terang. Tapi sebelum nanti ke sana, karena tentu mungkin karena kita dibatasi waktu sampai dengan jam 3, tentu semua tidak bisa disampaikan. Maka nanti yang paling utama nanti pada pertemuan terakhir ini nanti akan disampaikan oleh Bu Ani terlebih dahulu, karena kemarin informasinya belum sempat disampaikan. Ini alhamdulillah ada ilmu yang bisa dibagi dari beliau selaku calon guru penggerak, ya, terkait dengan apa ini budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Opo gitu, beliau menjelaskan. Ya. Untuk itu sebelum ke beliau langsung atau mau kami persilakan kepada Bu Ani untuk menyampaikan berbagi ilmu dan pengalamannya selama keriuhannya menjadi guru penggerak. Ya, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator Bapak Iwan, dan yang saya hormati kepada Bapak Andri Satriawan selaku Kepala Sekolah SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Pertama-tama
saya akan menyapa selamat datang alhamdulillah para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi wujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu guru hebat. Oke, baik, sebelumnya masih terbawa suasana apel pagi. Kita akan bawa semangatnya seperti kemarin ketika Pak Andri bilang 1, berarti tepuknya masih ingat ya Bapak Ibu. Oke, langsung ya. Oke, kita bawa semangat pagi yang kemarin ke siang hari ini guys ya. Presentasi ya, siap ya. 1, 2, 3. Iya, coba dikeluarkan du dan hanya. Masih terikat dengan makan siang mungkin. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya. Untuk kali ini saya akan berbagi ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Yang alhamdulillah saya diberi kesempatan dari SDIT, ya walaupun seorang diri, tapi alhamdulillah saya juga diberi kesempatan untuk sharing. Salah satunya ini adalah modul 1.4. Itu ada satu modul dengan 4 subnya. Salah satunya adalah tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebenarnya apakah itu? Ya, di dalam pertemuan ini akan kita bahas tentang konsep utama dari modul 1.4 tentang budaya positif. Apa saja? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ini sebagian guru-guru kita ini, Bapak Ibu semuanya sudah belajar. Cuman ya nanti kita berbagi deh yang sudah belajar dan yang belum atau baru mendengar, nanti kita sama-sama sharing ya Bu. Oke, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelumnya kita ini belajar kan tentang pembelajaran kita seperti apa sih sebenarnya sekarang ini gitu. Nah, kita arahkan dengan paradigma baru. Seperti apa juga paradigma baru itu? Ya, ini kalau pembelajaran yang saat ini yang diarahkan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah tentang pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini di titik katanya ada terdiferensiasi. Ini artinya pembelajaran kita ini kalau awal adalah klasikal. Pokoknya menghafal ayat 1 sampai 5. Kita secara klasikal pokoknya anak itu semuanya harus hafal. Nah, tetapi kalau dalam pembelajaran yang paradigma baru kita harus tahu satu, jadi anak-anak itu keunikannya, perbedaannya, diferensiasi itu berbeda-beda, anak itu berbeda. Jadi kita harus benar-benar memahami anak itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang dia miliki. Jadi kita ke arah situ. Memang ini tugas berat bagi seorang guru. Kita harus benar-benar tahu siswa kita kemampuan itu sebatas apa. Jadi benar kata Pak kemarin kata Pak Rahmat, yuk merdeka belajar. Apakah anak kita itu ketika mengikuti pembelajaran sudah merdeka atau masih terkungkung dengan patokan yang harus ini, harus itu? Sedangkan anak-anak itu harus berkembang sesuai dengan perkembangannya. Demi apa? Demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu profil pelajar Pancasila? Mungkin kan kalau di sekolah negeri sudah diterapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau kita kan masih menuju ke sana. Ya. Nih, profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah, bisa dibaca Bapak Ibu?
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Intinya ini kita terapkan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kegiatannya. Jadi pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Allah ya, kita ya, dan agama menerapkannya. Masuk ini sudah, insya Allah kita sudah menuju ke tahap itu, pelajar-pelajar itu. Kemudian bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya berkebinekaan global. Artinya pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya yang lain. Nah, ini pertama kali saya mengikuti pembelajaran di guru penggerak adalah salah satunya ini. Jadi pembelajaran itu kita juga bisa melihat dari budaya lokal. Salah satunya untuk kemarin saya bahas adalah tentang budaya lokal yang ada di Lampung. Ada namanya fiil tersendiri. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu guru, mungkin guru udah paham ya tentang fiil tersendiri ya, tentang budaya yang ada di Lampung, tentang gotong royongnya, tentang keberaniannya, tentang tolong menolongnya. Nah, itu bisa kita terapkan di kelas, di sekolah kita. Kita wujudkan nyata. Salah satunya tadi sudah. Agenda kita adalah berbagi. Anak-anak itu membuat kemudian berbagi. Bahkan mereka ingin membagi. Bu, bagi di mana Bu? Dengan siapa Bu? Bu, saya boleh nggak berbagi dengan ini? Nah, itu sudah kita terapkan hari ini. Kemudian bergotong royong, seperti tadi, mandiri dan kreatif. Ya, saking kreatifnya anak-anak kita ya, kita merasakan ya kreatif anak-anak ya. Seperti tadi, itu tadi bermain. Ya, salah satunya adalah coret-mencoret dinding. Benar apa salah itu Pak? Nanti kita bahas. Oke, selanjutnya kita bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif itu, nih budaya kita ini memaknai kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Contoh, disiplin berpakaian. Sebenarnya saya tuh nggak nyaman. Dia harus disiplin, harus pakai baju yang seperti ini. Tapi dalam hati tuh nggak nyaman. Sebenarnya jadi disiplin itu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Nanti dibahas lagi. Kayaknya banyak pertanyaan kalau dibahas. Terus sebagai pendidik itu apa sebenarnya kita tuh? Harusnya, dan tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi artinya gini, bahasa nilai-nilai kebajikan universal itu apa ya Pak? Ada Bapak Ibu ada tahu nggak? Nilai-nilai kebajikan yang luas, yang universal itu apa salah satunya? Ada keberanian, kejujuran, ya. Terus mandirinya itu. Jadi nilai kebajikan itu adalah hal-hal yang baik secara umum. Kemudian memiliki motivasi intrinsik, artinya ketika siswa itu melakukan kesalahan atau ketika dia tidak disiplin, dia akan merasa dirinya itu bersalah. Terus kemudian dia akan membenahi itu. Contoh misalnya anak itu datang terlambat, kita kan harusnya kalau mau terlambat dia malu sering terlambatnya juga. Jadi akan membenahi bukan karena nanti saya dihukum, tapi karena saya harus berubah lebih baik gitu. Saya tanya kepada anak-anak kemarin seperti ini di kelas. Yuk anak-anak, sekarang semuanya diam. Kemudian setelah diam tidak bersuara. Nah saya tanya, sekarang gini, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang minta tolong diam dulu. Nah saya tanya lagi, ketika guru berbicara, saya tanya, yuk siapa yang mau jawab apa yang kalian rasakan saat di kelas terus kalian diam semua. Bu guru berbicara, mereka langsung ngomong. Oke, contohnya misalkan hujan misalnya. Hujan, apa yang gue rasakan ketika saya lagi berbicara sebagai guru, terus gue banyak murid, terus teman-temannya diam semua mendengarkan apa yang dirasakan Bu Hujan. Yang dirasakan hujan apa? Gaya. Ngantuk. Tapi sebagian teman-teman bilang, Bu enak Bu, nyaman loh Bu katanya gitu. Ketika Bu guru ngomong, yang lain nggak teriak-teriak. Terus habis itu
Nah, ketika mereka ingin karena kelas 2 itu kan kadang ketika disuruh berpendapat mereka akan angkat tangan, semuanya akan berbicara bukan anak lagi berbicara. Tapi kalau kita arahkan, yuk saling bergiliran dengan angkat tangan, kemudian dipersilakan untuk berbicara. Apa yang dirasakan? Oh ternyata enak itu Bu. Soalnya kalau teriak-teriak sakit lehernya. Berarti motivasi itu intrinsik dari diri sendiri, bukan karena nanti dimarahin Bu Guru makanya saya diam, bukan. Itu ekstrinsik namanya. Oke. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kelas kotor, takut dimarahin Bu Guru saya bersihin, tapi karena takut. Salah satunya yang sering kita jadi bumerang diri sendiri juga. Mungkin guru-guru kita juga sekarang di sini di kelas ada bintang kelas ya Bu. Ada yang nempel bintang nggak? Iya. Kamu sholatnya tertib, nanti tak kasih bintang. Nah itu sebenarnya disiplin positif eksternal, secara eksternal karena sesuatu, karena dapat hadiah. Jadi sholatnya karena dapat bintang. Bagaimana PR kita semua? Bagaimana caranya kita merubah dan memotivasi intrinsik diri anak bahwa sholat itu merupakan kebutuhan, sholat itu nyaman bagi dirinya sendiri, gitu. Kalau saya kemarin saya terapkan setelah belajar ini, saya terapkan ketika tidur siang. Anak-anak awalnya tertib tidur siang karena dapat bintang. Tapi setelah kesini saya tanya setelah bangun tidur itu, nyaman nggak boboknya? Enak. Seger nggak badannya? Enak. Jadi nanti di rumah nggak tidur lagi bobok karena udah. Jadi ketika jamnya jam 11.15 atau jam 11 mendekati setengah 12, mereka yang mau pipis dulu, yang mau ke belakang dulu, ngelar itu langsung tidur. Nah, itu yang saya terapkan dan itu alhamdulillah termasuk berhasil. Jadi jam 12 mereka sudah bangun karena memang tidur, benar-benar tidur. Kemudian kita mau lihat kebutuhan dasar manusia itu apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Kita butuh apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup dengan cara apa? Ya makan, ya minum, ya kebutuhan yang lain. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga iya, anak-anak juga seperti itu, butuh itu. Kemudian penguasaan dan kesenangan. Bapak Ibu lihat nggak? Terkadang anak-anak tiba-tiba kepinginnya ngelendot aja, apa sih bahasa ngelendot? Mengalem, ya, meluk ibu gurunya, deket-deket. Atau kadang-kadang mereka diam dan mungkin tak ditanya. Itu salah satunya mereka itu butuh kasih sayang yang ingin dirasa diterima. Jadi sebagai guru bukan, ampun ya anak ini bener-bener loh. Padahal enggak, dia cuma butuh itu kok. Jadi guru tugasnya adalah salah satu itu memahami kebutuhan dasar anak didiknya. Kemudian, nah terkait dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa artinya? Dorongan yang timbul pada diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Oke. Ya. Jadi motivasi itu jangan karena siswa ya ingat ya. Kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama, jangan melakukan motivasi ada diri itu gara-gara untuk melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu tadi nggak tertib di sekolah kelas karena dia diem, tapi karena takut dimarahin jadi dia diem. Bukan seperti itu. Ngocehnya anak itu memang bagian dari kekerasan diri untuk ngoceh gitu. Tinggal kita bagaimana guru menempatkan atau memberikan wadah. Contohnya ya itu tadi lato-lato ya. Kalau kita lihat dari segi berisik ya berisik banget, sampai tembok aja tok sampai apapun, sampai tangan sebenarnya mereka juga luka loh, tangan itu luka. Cuman karena mereka nyaman dan asik dari bagian dari kesenangan mereka, tinggal bagaimana guru menyediakan tempat untuk itu. Ya mungkin buat kompetisi ini Mbak. Ya selanjutnya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini pertama karena ada hukuman. Jadi disiplin itu dikatakan gagal ketika ada hukuman. Itu tadi. Ya, karena apa? Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, tidak jujur, dan rendah hati. Salah satunya menyembunyikan kesalahan ya. Tadi nyontek, ya kan? Karena takut, dia nggak jujur, jadi berbohong. Jadi semakin ada hukuman semakin banyak. Nah, itu bahaya. Termasuk rendah diri.
bagaimana? Apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya seharusnya saya ngerjain Bu. Jadi gimana? Caranya gimana? Yaudah Bu, besok saya selesaikan ya Bu. Nah, saya pasti bisa kok ngerjain ini. Benar, bisa. Ya, jadi ketika dia salah, dia akan cari solusi. Pada fokusnya mau apa? Oh tadi malam nonton bola, berarti besok saya nggak nonton bola. Atau saya mau ini, misalnya siswa terlambatnya kenapa? Terkadang guru-guru hati-hati, Bapak Ibu guru, jangan setiap anak terlambat itu karena sesuatu hal, karena emang anak itu males gitu. Jangan karena polis seperti itu, anak itu nggak bisa apa-apa, bukan. Terkadang ada satu kasus yang anak itu ternyata harus merapikan rumah dulu, atau membantu orang tua dulu, atau dia seorang anak yang harus mengurus orang tua yang sedang sakit. Kita tanya apa solusinya. Jadi benar-benar kita tahu masalah anak-anak itu seperti apa, jangan langsung vonis bahwa anak ini tidak baik. Kemudian, nah, yuk kita posisi di mana ya, Bapak Ibu ada di posisi di mana seorang guru dan pendidik, sebagai pendidik dan anak. 5 posisi kontrol. Bapak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, tidak. Sebagai teman, oh iya. Kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ayo buat jujur dulu, satu Bapak Ibu. Penghukum, siapa penghukum? Oh sebagai sahabat. Ayo, Kita lihat ya. Kita lihat. Ayo mana posisi Ibu ada di mana? Kondisi siswa tidak memakai atribut lengkap. Oke, kalau penghukum, oke, dia harus patuhi aturan sekolah. Kamu berdiri depan barisan. Ketika lu pacaran nih, dan kamu nggak patuh, ayo, itu langsung dihukum. Oke, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih ibu atau bapak ibu bilang kamu nggak tertib, ibu kecewa deh sama kamu, jadi dia bersalah. Iya, gitu. Gak enak kan? Atau kita sebagai teman, ayolah tertib lah, pakai atributnya. Kali ini nggak apa-apa deh, yaudah, apa-apa. Terus kata anak-anak gini, Allah, CS kita nggak apa-apa kata Pak Guru. Ingat, ada loh di sekolah kita yang gitu kan, anak itu saking nyamannya sama orang jadi teman, tidak ada anak guru. Jadi, bapak itu aja lah. Nah, aku nggak masuk kelas, ayo nggak apa-apa, bapak jadi masih di kantin, sama aja, asik aja. Ada seperti itu sebagai teman, tapi temannya boleh kan? Pemantau ini harus ini konsekuensinya, memberi hukumannya. Oke, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Pemantau nih, karena nggak boleh masuk. Ayo masuk. Yuk, yang nggak masuk apa?
bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang siap dan mampu beradaptasi dengan lingkungan ataupun dengan perkembangan. Kalau kita selalu berputar pada yang benar itu yang ini, padahal ada satu diskursus yang terus berkembang. Dan kalau kita tidak mau mengadopsi dan tidak mau melihat, dan ternyata justru malah yang baru muncul itu juga bagian sebuah kebaikan. Dan ternyata ketika itu sebuah kebaikan, ya tidak ada salahnya kita ambil dan kemudian kita terapkan. Jangan kemudian kita malah kaku dengan apa yang ada pada diri kita, padahal itu ternyata kurang baik, ada yang lebih baik. Dan persilakan yang ingin bertanya kepada Bu Rani, tapi bukan dengan sesi pertama 3 pertanyaan. Yang pertama Ustaz Rohman, yang kedua dari ibu nanti yang kedua. Silakan Pak Rohman. Pak Arif nanti dulu. Ya baik, terima kasih kepada Pak Ridwan, kepada Bu Ani yang telah memberikan materi pada siang hari ini cukup menarik dan luar biasa ya. Wajah baru kurikulum sepertinya. Tetapi saya tadi ada satu dosen tadi yang punya pendapat tentang restitusi ya. Dosen itu ada hukum dosen ya. Saya nanti ingin cari tahu juga dosen ini siapa, karena penting dari mana sumber materi itu kalau menurut saya lebih penting daripada apa yang keluar materi. Baik, ini tampaknya akan ada perombakan total gitu ya, dari sebuah metode pendidikan klasifikasikan gitu ya, menerapkan konsekuensi dan hukuman. Padahal ya ini kalau bisa jangan menyalahkan hukuman atau punishment atau konsep reward atau satu lagi tadi apa yang tengah bukan konsekuensi, karena kan hukuman konsekuensi ya. Nah ini saya rasa tinggal disempurnakan saja, karena yang selama ini secara fitrah gitu ya, seseorang itu mesti apa ya, dikasih tahu bahayanya gitu. Dikasih tahu bahayanya apabila kamu melakukan A, B, C, D. Nah apa ya, ini sebenarnya sejalan dengan yang pernah disampaikan oleh Ustaz Samson. Ustaz Samson Fajar, Ustaz Samson yang Belailan. Dia mengatakan murabi. Ada yang masih ingat nggak? Murabi itu apa? Kok jadi ngasih isi materi ya kata. Jadi gini, saya nggak jadilah, nggak jadi murabi itu asal katanya sama dengan riba, mengembangkan. Jadi ini tertampaknya kita lebih apa sih ya? Kalau masalah fikih mungkin tampik itu gini ini ya. Tapi ini baru satu wajah yang baru kita lihat kan, yang Ustaz Ghazali baru sangat sekilas sekali gitu. Ini di judul awal tadi poin pertama apa itu ya? 5 ya. Nah ini saya ingin tahu, saya akan sebutkan sebuah asar. Pernah datang kepada sahabat Umar bin Khattab yang bertanya tentang fungsi cambuk yang ada di majelis ilmunya Umar bin Khattab. Pemuda ini tanya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apa tujuan engkau menggantungkan cambuk di kelas atau di majelis ilmu? Di majelis ilmu. Ada nggak kita yang dulu pernah belajar, pernah disabet sama pistar gitu kan? Pernah? Udah enggak ya? Ini penuh dengan kasih sayang kalau udah itu. Masa sih? Nah kan, dijewer. Nah itu Bu ya. Umar menjawab begini, inilah yang akan membuat kalian
disiplin. Jawaban bagus. Cukup itu aja kalimatnya ya. Itu satu. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malik itu adalah murid satu-satunya yang mampu bertahan di dalam kerasnya model pendidikan Imam Atha bin Abi Rabi'ah. Cuman dia sendiri yang kuat. Tapi benar-benar berkualitas karena memang sangat ringan tangan sekali Imam Atha bin Abi Rabi'ah. Nah, ini terkait dengan adab dan akhlak thalabul ilmi, beliau benar-benar menerapkan. Salah duduk segala macam itu langsung diusir namanya, diusir. Tapi Imam Malik ini dari kecil itu beliau berkata, aku dipukul, ditendang, dibully, tapi aku tetap bertahan oleh guruku itu. Nah ini maaf nih ya. Jadi konsep Islam ini berbanding terbalik dengan restitusi gitu. Gitu kan. Restitusi ini ya Islami juga sih, cuma kalau dilihat untuk pendidikan itu model yang lain. Boleh keras, boleh tegas, boleh saklek gitu. Namanya pendidikan. Kita lihat militer, wah nggak ada yang cengar-cengir, nggak ada yang leda-lede gitu kan, nggak ada yang toleransi. Pokoknya ya benar-benar karena kita itu menghadapi kenyataan gitu. Tapi kalau restitusi ini dilakukan ya, ini apa ya? Nggak tahu generasi yang akan dihasilkan itu seperti apa. Nah ini itu aja pertanyaan saya. Oke, masuk ya Pak? Terima kasih Pak Romat. Saya nggak ada pertanyaan soalnya. Saya kembalikan ke Pak Romat lagi. Ini kan namanya sistem pendidikan, cara mengajar kita. Sekarang apakah Bapak akan menerapkan cambuk itu kepada siswa Bapak yang kelas 1? Tuh, kembali lagi ke Bapak. Kemudian manusia itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika seorang guru meyakini saya itu harus pakai cambuk untuk mendidik anak-anak, itu yang terjadi Pak. Keyakinan Bapak dengan cara itu yang akan terjadi. Tetapi ketika hati kita diolah bahwa dengan kasih sayang saya bisa menyelesaikan masalah ini, itu pun yang akan terjadi. Jadi kembali ke Bapak, keyakinan Bapak yang akan Bapak buat di kelas Bapak Ibu guru, akankah sistem pendidikan yang pakai cambuk dan penegasan kan gini, pendidikan di SD, TK, SD, SMP, termasuk militer akan sangat berbeda. Di militer nggak akan ditanya kenapa kamu terlambat, tapi langsung dengan cara sendiri pakuk, dan memang itu yang terjadi gitu. Terus nanti selanjutnya bagaimana pendidikan, ya kan kayak gitu terus akan selalu seperti itu. Makanya ternyata kejadian di SPDM bahwa satu meninggal karena dihajar sama senior, ya akan terjadi dan akan selalu seperti itu. Tetapi ketika kita merubah pendidikan kita dengan kasih sayang, tapi kasih sayang juga rahmatan lil alamin kan Pak, masih tetap karena Allah juga mengajarkan dengan lemah lembut, dengan kata yang baik, dengan kata yang baik dulu, baru kalaupun nggak bisa baru tangan, ya kan? Nah itu. Nah, ayo kita yakini dalam diri kita bahwa kita ini menyenangkan loh, sekolah itu menyenangkan. Ini kalau dalam hati kita ketika kita berangkat ke sekolah, waduh nanti ketemu anak itu nyebelin bener, kesel, itu kan yang terjadi dalam diri kita. Dan suasana hati kita akan seperti itu. Tapi kalau kita dalam dari hati kita, ya Allah aku kangen sama anak yang boleh dan seperti ini, ya Allah nanti aku pisah kok. Nah Bapak coba diterapkan ya di kelas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah merasakan kelembutan hati anak yang sangat keras awalnya, katanya sangat keras, tapi ternyata sangat, sensitif banget ternyata hatinya. Walaupun kelihatannya, asal. Nah sekarang gini, intinya penerapan pendidikan sesuai dengan keyakinan yang kita yakini dalam hati. Kalaupun memang cara keras, saya akan berhasil dengan cara seperti ini, ya monggo lanjutkan saja. Tapi kalau bisa diarahkan dengan yang lebih baik, dengan sebenarnya intinya di restitusi ini kita nggak langsung memberikan hukuman, tetapi kita memperbaiki. Kita nggak
fokus di kesalahannya, tapi proses cara memperbaiki kesalahannya itu tapi melalui nilai yang dia peroleh, nilai di dia sendiri gitu, bahwa hal itu bisa diperbaiki karena bisa jawab ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu itu baik atau buruk. Intinya seperti itu kok Pak. Konstitusi bukan yang lihat lemah lembutnya akhirnya gagal adab, bukan seperti itu. Nah itu Pak yang saya yakini. Monggo Bapak Ibu mungkin ada pendapat yang lain. Ibu, Bapak, Ibu, Ibu-ibu. Dan Pak, gitu ya Pak. Iya. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya berharap itu dari ibu-ibu. Oh, Pak Andi. Ya sedikit aja. Kalau menurut saya memang yang disampaikan Bu Ani tidak salah, disampaikan Pak Rahmat juga tak salah, itu benar juga gitu ya. Jadi sistem ini saya kira ya harus ada kolaborasi juga sih sebenarnya. Kita lihat kondisi anak gitu ya. Ketika ada anak yang memang sensitif sekali, ketika kita pakai cara Pak Rahmat yang salah marah-marah misalkan gitu ya, tegas seperti Umar tadi. Bukan cara saya. Oh iya, ya maksud saya itu cara yang disampaikan Pak Rahmat tadi, cara Umar tadi. Kalau anaknya yang sensitif, Kalau saya lemah lembut. dia akan ngeblok juga dia, karena dia merasa bersalah tadi ya, merasa bersalah jadi malah mutung gitu ya. Jadi saya punya kisah adik perempuan saya itu sebelumnya ngaji pas saya dulu masih tinggal di markas batalion 143 di Canimas ya. Kemudian saat itu adik saya itu dimarahin sama ustadz saya sampai dipukul gitu. Sampai dipukul. Setelah itu dia nggak mau ngaji lagi. Karena dia takut. Akhirnya ketika sudah pindah ke kampung di Raja Wali itu, orang tua saya ngadu sama ustadz ketika nitipin anak. Ustadz, ini saya titip anak saya Andri sama Rani, minta diajarin gitu. Cuman ibu saya ceritain, yang adiknya ini agak beda. Dulu pernah ngaji, cuman karena dimarahin sampai dipukul, terus nggak mau ngaji lagi. Pesennya cuma begitu sama ustadz. Gitu. Jadi saya kira kita perlu lihat juga anak-anaknya gitu ya. Memang ada sesekali harus disampaikan dengan tegas gitu ya. Walaupun mungkin tegas tapi tidak menyakiti ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti langsung ngambil ya, kalau Umar pukul ya pukul gitu, pedang istilahnya. Kalau kita ya nggak gitu ya. Ketegasan ya, bukan yang pasti bukan kekerasan. Gitu. Tetap ada kalanya mereka nyaman dengan kita karena lemah lembutnya kita. Kadang kita buat anak-anak itu ya harus takut juga sama kita gitu. Gimana juga kita gurunya. Jadi teman ya juga jangan sampai bahaya kelabasan temannya gitu ya. Gitu. Itu sih tambahan saya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Andri. Ya, dari guru ya, harapannya tidak lagi dari manajemen, biar guru. Oke. Oke, terima kasih Bu Ani. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ani. Bahwasanya ketika kita mengajar di kelas itu banyak sekali maunya anak-anak itu seperti apa gitu kan. Kadang saya punya ide sendiri untuk kayak mana ya kalau sama anak-anak ini kita ada hari dalam satu pekan itu kita bermain maksudnya anak-anak main bawa mainan dari rumah, main di sekolah gitu. Tapi di kelas aja gitu kan, sampai seperti itu. Cuma dari yang saya dapat dari Bu Ani tadi tuh pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk meresum ya atau melaksanakan kesimpulan atau maunya anak-anak itu tadi. Dan karena memang maunya anak ini kan macam-macam Bu, ya kan? Kalau kita tempelin semua mungkin satu papan tulis mungkin banyak gitu kan. Nah, ya itu kayak mana? Itu pasti beda-beda dan banyak gitu. Itu bagaimana gitu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan boleh Bu Ani terkait dengan kadang keinginan anak tuh ya karena kita beri kesempatan mereka menyampaikan maka pasti banyak. Nah, gimana caranya? Pertanyaan dari untuk mengakomodir dari setiap keinginan tadi agar bisa kemudian mungkin
laksanakan atau diterapkan semuanya dalam di kelas mungkin berdua nih. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep. Mengenai keinginan dan kemauan. Ini bukan keyakinan ya. Ini keinginan ya. Nah, oke. Kalau keinginan, berarti kalau memang kita mau akomodir keinginan semua anak, berarti Bapak buat catatan. Sebenarnya kita itu dibatasi dengan agenda ya. Kita ada jadwal piket 1 pekan itu. Nah, Bapak tulis saja memang kalau memang ada seperti itu, silakan Bapak buat tulisan-tulisan atau Bapak bikin catatan. Yang sekiranya nanti salah satu keinginan anak bisa terwujud. Mungkin dari segi 28 siswa mungkin dapat 28 minggu untuk mewujudkan keinginan. Mbak, saya balik bertanya, keinginan seperti apa contohnya? Oh, kalau untuk mainan, kita udah pernah Pak Andri ya, kita mengadakan 1 hari bermain permainan tradisional. Oke, Pak itu Pak. Cuma 1 keinginan sebenarnya 1 bermain. Itu aja. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa tadi mewadahi keinginan bermain anak-anak. Mungkin nanti dijadwalkan ya Pak Ridwan, kita jadwalkan untuk kegiatan bermain waktu dulu ya Pak. Kita pernah. Bahkan dulu kita juga pernah menyediakan waktu membuat karya bersama orang tua. Kalau ini dulu sudah hadir belum Pak? Hasil belum ya? Pas bermain. Sudah belum Pak? Dulu. Iya, sudah. Ya, insya Allah itu Pak. Berarti itu bisa di wadah, bisa 1 wadah. Kalau keinginan cuma seperti itu mah bisa 1 hari juga selesai. Itu aja Pak. Cukup. Baik. Karena kita dibatasi waktu, Bapak Ibu, masih ada. Kami beri kesempatan terakhir buat ibu-ibu. Kalaupun ada, kami persilahkan. Ya, oke. Kalaupun tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ani yang telah berbagi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wawasan baru bagi kita selaku pendidik. Tentu memang perubahan-perubahan itu akan menjadi sebuah keniscayaan. Saya menyadari betul bahwa mungkin ya era Pak Rohma, era saya
wabarakatuh. Masya Allah. Oke, sekarang lanjutkan kembali pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita akan buat keyakinan kelas. Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Ya. Ya, kita akan membuat peraturan yang ada di sekolah. Yang ada dalam diri kalian itu banyak kebaikan ya. Tinggal kebaikan apa yang akan kita munculkan dan akan kita terapkan bahwa kalian itu punya nilai kebaikan yang bagus, disiplin, lagi dermawan, bertanggung jawab. Ya, nanti ditulis. Kita akan buat suatu keyakinan kelas nanti yang akan kita terapkan bersama-sama. Ya, di sini ibu sudah bagi kelompok. Ada kelompok Godzilla, terus gajah, T-Rex, hamster dan kelinci. Nanti masing-masing kelompok itu akan bagikan kertas untuk ditulis keyakinan kelas apakah yang akan kalian terapkan di sekolah, di kelas kita ya. Siap ya? Oke ya, kalau sudah silakan kelompok Godzilla, silakan tempel. Ya, terus silakan di bawahnya ya nak, di bawahnya nggak, di bawahnya. Terus. Kami dari Direk, dari kami adalah Salaman, tidak terlambat, bertanggung jawab, dermawan, tidak mencuri tembok dan disiplin. Oke. Hamster, keyakinan kelasnya adalah hormat kepada guru, hormat kepada kakak kelas, baik dan rendah hati, sopan dan santun terhadap guru, disiplin waktu, menolong, dermawan dan suka menolong, membuang sampah pada tempatnya. Oke, sudah ditulis semua dan sudah ditempel di depan ya tentang keyakinan kelas. Intinya
ini akan kita terapkan, akan kita jadikan satu. Banyak yang mengatakan bahwa kita harus disiplin, sopan dan santun terhadap guru. Disiplin juga ini adalah disiplin waktu dan juga ketika belajar. Baik, terima kasih atas waktunya. Mari tepuk tangan. Oke, bagaimana dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Surat At-Tariq. A'udzu
Ya telat. Ya telat. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Ya, minta terlambat. Iya, Bu. Oke, baik, nggak apa-apa. Silakan masuk. Oke, silakan duduk. Teman-teman sudah menunggu. Minta tahu nggak kenapa dipanggil ke depan? Nggak tahu, Bu. Iya. Boleh tahu nggak hari ini apa yang terjadi? Terlambat ke sekolahan, Bu. Iya. Tadi berangkat jam berapa? Jam 7:30, Bu. Tahu nggak peraturannya jam berapa masuknya? Tahu, Bu. Jam berapa? Jam 7:15. Iya. Jadi kita Terlambat. ya sih sebenarnya terlambat ini hal yang wajar. Semua orang juga pernah terlambat, termasuk Bu Guru juga pernah terlambat. Tetapi di sini Bu Guru nggak nyalahin kita, nggak mau cari salah siapa. Tapi di sini mari kita sama-sama cari solusi. Ya, baik. Bisa ceritakan alasannya kenapa sampai datangnya terlambat? Karena saya nonton bola sepak, Bu, di tengah malam. Jadi bangunnya Terlambat. iya, bangunnya kesiangan maksudnya. Iya, Iya, bangunnya kesiangan tuh karena nonton. sepak bola. Oh, gitu. Piala Dunia akhir. Oh, karena seru. Iya. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, ada nggak rencana atau hal-hal yang akan kita lakukan agar tidak terlambat lagi? Ada, Bu. Apa rencananya nih? Bangun pagi lebih awal. Terus, biar bangun lebih awal tuh apa yang dilakukan? Tidak tidur larut malam. Terus, Tidak menonton bola sepak bola. selain itu apa yang ada lagi yang dilakukan? Minta tolong kakak atau orang tua untuk membangunkan. Asik, bagus, solusinya itu bagus. Coba, mulai kapan mau diterapkan ini? Malam ini, Bu. Malam ini. Jadi mudah-mudahan besok sudah terlambat lagi ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Mita. Nanti mudah-mudahan Ibu tunggu besok datangnya tepat waktu ya. Iya, Bu. Terima kasih Mita. Tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Iya, Ibu dapat laporan dari teman-teman dan juga Ibu tadi lihat ada gambar di tembok. Apakah benar kamu yang membuatnya? Iya, Bu. Saya membuat gambar. Iya, kamu buat gambar tembok. Iya. Boleh kasih tahu Ibu alasannya kenapa kamu gambar di situ? Ya, maaf, Bu. Saya iseng tadi. Iseng. Iya. Jadi Saya- ngapain kakak? Ya, saya melihat spidol tadi di tempat main dan saya ambil untuk mencari-cari dinding. Kamu sebenarnya kreatif sekali ya. Oke, kreatifnya tapi yang di tembok, seharusnya di kertas. Baik. Kamu tahu nggak bahwa Sultan sudah melanggar keyakinan kelas kita? Jadi kita sudah sepakat kesepakatan kelas kita apa ini? Tidak boleh mencoret-coret dinding dan menjaga kebersihan. Iya, berarti kamu sudah melanggar belum? Tidak, Bu. Oh, belum melanggar itu. Baik. Untuk agar mencegah kamu tidak melakukan itu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan mencoret-coret dinding lagi dan saya akan membersihkan dinding. Oke, kamu janji tidak akan mencari tembok lagi dan nanti menunjukkan Iya. yaitu bentuk tanggung jawab kamu nanti akan kamu bersihkan. Iya. Bagus sekali solusinya. Jadi Ibu nggak akan mencari solusi salah, tidak akan mencari kesalahan kepada siapa. Kamu anak kreatif, tuangkanlah kreativitasmu kepada di lembar, boleh di lembar kertas, di lembar. Kamu bisa berkreatif jadi tidak di sekolah ya. Baik, terima kasih. Tunggu tanggung jawab kamu, bersihkan dindingnya, terus dibersihkan lagi, jadi tidak melakukan hal itu lagi ya. Ada apa lagi kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Satriawan SPD GRMPD selaku Kepala SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, Bandar Lampung, sekolah di mana Ibu Sri Andiani bertugas. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan umpan balik kepada Ibu Ani. Yang pertama, terus terang saya bangga terhadap Bapak Ibu guru di SDIT Muhammadiyah Gunung Terang. Saya bangga terhadap semangat dan etos kerja yang Bapak Ibu guru miliki. Salah satunya rasa bangga saya kepada Ibu Ani yang telah berhasil lolos seleksi menjadi calon guru penggerak pada angkatan ke-7. Dan besar pula harapan saya untuk guru-guru yang lain dapat turut andil dalam bagian program menjadi guru penggerak. Beberapa bulan yang lalu saat mengikuti lokakarya orientasi, setidaknya saya memahami proses yang akan dijalani guru atau calon guru penggerak selama mengikuti program pendidikan guru penggerak yang dikenal dengan istilah PGP. Salah satunya adalah kegiatan aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Ibu Sri Andiani, tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, yakni pengimbasan atau sharing terkait modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah, pada kesempatan pelatihan guru, Bu Ani diberikan kesempatan untuk mengisi materi sekaligus melaksanakan aksi nyata untuk pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Secara gamblang, jelas, Bu Ani memaparkan tentang apa hal yang terkait dengan budaya positif, tentang paradigma perubahan sistem pembelajaran, memahami tentang nilai-nilai kebajikan, teori kontrol, keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Bu Ani menekankan betapa pentingnya penerapan budaya positif dalam membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia, memiliki akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya berkebinekaan global, suka bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Secara penyampaian materi sudah baik, terbukti dengan pemahaman peserta dan antusias saya sesi tanya jawab. Harapan saya pengimbasan yang dilakukan oleh Bu Ani terhadap sesama rekan guru tidak hanya sebatas diskusi saja, tapi dapat berkelanjutan. Artinya dapat dipraktikkan, diterapkan di lingkungan SDIT Muhammadiyah Gunung Terang dan dapat juga konsisten untuk dijalankan oleh semua guru. Dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran dan fokus pada peserta didik. Sehingga apa yang kita inginkan, kita wujudkan dapat terlaksana dengan baik, yakni peserta didik paham akan nilai-nilai yang dimiliki serta memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Andiani karena punya semangat dan tak lelah terus memberikan motivasi yang baik bagi sesama guru, menularkan ilmu-ilmu yang didapatnya di PGP ini. Saya selaku kepala sekolah mendukung penuh kegiatan yang sangat berfaedah ini. Akhir kata, teruslah bergerak dan menggerakkan. Akhir kata, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farihatul Hasnah, salah satu rekan guru Bu Sri Andiani. Kami satu tim teaching di kelas 2 di SDIT Muhammadiyah Gunung Terang. Sungguh menginspirasi ya kegiatan tadi. Saya merasa salut dengan Bu Ani dan ada ketertarikan saya untuk turut pula dalam program ini dan mudah-mudahan bisa lolos pada tahap seleksi selanjutnya. Kegiatan tadi sudah dijelaskan secara jelas dan runtut, juga cukup mudah untuk dipahami untuk saya dan teman-teman di SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, Bandar Lampung. Bu Sri Andia ini biasa kita panggil dengan Bu Ani, salah satu guru di SDIT Muhammadiyah dan menjabat pula sebagai wakil kesiswaan. Di sela-sela banyaknya kesibukan, beliau masih bisa mengikuti dan membagi apa yang bisa disampaikan dari program penggerak ini. Dan dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Bu Ani, yaitu tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya juga kami dijelaskan tentang pentingnya merubah paradigma pembelajaran, yaitu bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Jadi murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Kemudian bagaimana kita memahami nilai-nilai kebajikan universal, terus bagaimana memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau yang lain sebagainya. Kemudian juga memahami teori kontrol dengan baik, sehingga siswa memiliki motivasi intrinsik dalam diri. Karena secara langsung selama ini, kedisiplinan dan kepatuhan siswa tersebut ada karena faktor ekstrinsik
yaitu takut kalau dihukum atau bertindak karena ada hadiah ataupun yang lain-lain. Kemudian kami juga diajak dan diberitahu cara untuk membuat keyakinan kelas sehingga terjadi kenyamanan saat proses pembelajaran. Dan yang menarik lagi adalah kita diberi penjelasan tentang restitusi, segitiga restitusi, yang kalau tidak salah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan di kelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ani ini sangat-sangat bagus dan mudah-mudahan bisa menular semangatnya untuk guru-guru lain dan bisa menjadi sosok guru yang dapat menjalankan sistem pendidikan sesuai yang dicita-citakan. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela. Nama lengkap saya Dela Arisa Putri Bowo. Saya salah satu siswi dari Bu Ani. Saya siswi kelas 2 Imam Syafi'i, sekolah di SDIT Muhammadiyah Gunung Terang, Kota Bandar Lampung. Pendapat saya tentang Bu Ani adalah saya suka diajari oleh Ibu Ani. Bu Ani orangnya asyik, jadi kalau belajar tidak pernah bosan. Kita diajari belajar sambil bermain, kadang bernyanyi. Bu Ani jika mengajar pasti ada ide-idenya. Banyak ide untuk lagu-lagu baru agar lebih mudah menghafal kosakata bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Contohnya lagu ini, Ustazun, guru, tilmizun, murid, muwazafun itu karyawan, tabibun, dokter, harisun, sapam, maridatun itu perawat, katibun, sekretaris, mudirun, direktur, mustanion itu tukang kebun, katibun, sekretaris, mudirun, direktur, mustanion itu tukang kebun. Asyik kan? Belum lagi kita juga selalu ditanya, senangkah hari ini, sedihkah hari ini? Pokoknya saya merasa nyaman dan senang bisa belajar bersama Bu Guru Ani. Itu dulu ya pendapat dari Dela. Nanti kalau ngomong terus jadi panjang. Satu lagi, Dela nyaman dengan adanya keyakinan kelas. Kita bisa mewujudkan impian kelas kita yang asyik dan menyenangkan. Udah dulu ya, Dela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.